menjelaskan materi saya tentang definisi kejahatan. Apa sih kejahatan itu? Jadi, kejahatan secara bahasa berarti perilaku yang bertentangan dengan nilai, kemudian norma dan hukum yang telah disahkan oleh negara. Kemudian, secara sosiologis, kejahatan itu adalah ucapan, kemudian tindakan dan tingkah laku seseorang baik secara ekonomis, kemudian politis, serta sosial psikologis yang dapat membahayakan masyarakat, kemudian melanggar norma-norma susila, serta dapat merugikan dan mengancam nyawa masyarakat. Kemudian dalam pandangan psikologi sosial keagamaan, kejahatan itu merupakan perilaku yang menyimpang terhadap nilai-nilai moral, kemudian nilai-nilai sosial dan nilai-nilai agama. Jadi intinya kejahatan itu merupakan segala sesuatu yang dapat merugikan, kemudian mengancam dan dapat membahayakan masyarakat serta melanggar norma-norma hukum. Itu disebut dengan kejahatan. Jadi kejahatan itu bisa dilakukan oleh kalangan manapun, baik dari kalangan kiai, ustadz, pejabat dan kalangan-kalangan masyarakat bawah. Karena kejahatan itu bisa dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar. Maksudnya di sini adalah kejahatan secara sadar dia bisa dilakukan melalui mereka memikirkannya dan mengarahkan kemana tujuan mereka akan melakukan kejahatan tersebut. Kemudian kejahatan secara tidak sadar biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah terpengaruh oleh minuman-minuman alkohol, karena mereka sudah tidak sadar karena pengaruh minuman tersebut. Jadi mereka tidak sadar melakukan kejahatan-kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum-hukum seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, dan perbuatan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Jadi oleh karena itu ada beberapa kategori atau jenis kejahatan yang sering terjadi baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan yang sering kita lihat dalam media sosial. Yang pertama adalah kejahatan terhadap badan. Contohnya di sini seperti pemerkosaan, kemudian pembunuhan dan penganiayaan. Sedangkan yang kedua adalah kejahatan terhadap benda. Contohnya pencurian, perampokan, dan penipuan. Dan yang terakhir adalah kejahatan terhadap ketertiban umum. Contohnya di sini adalah pemabukan. Jadi dari contoh-contoh yang saya sebutkan tadi merupakan contoh atau kejahatan yang sering terjadi atau bahkan kita alami baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti yang sering kita lihat dalam media sosial seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, perampokan itu sudah merupakan kejahatan yang sering terjadi baik yang sudah kita alami maupun kita lihat dalam media sosial ataupun lainnya. Oleh karena itu, untuk mencegah perbuatan-perbuatan seperti itu, pentinglah kita untuk mencari lingkungan ataupun pergaulan yang sehat dan positif untuk mencegah hal-hal seperti itu. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang definisi itu juga, bahwa berdasar kejahatan itu dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Hal itu dapat dilihat dari persentase bahwa laki-laki dan perempuan kejahatannya itu berbeda-beda. Hal itu dapat dilihat dari statistik bahwa kejahatan laki-laki dan kejahatan laki-laki lebih banyak daripada wanita. Hal itu karena ada perbedaan sifat laki-laki dan sifat wanita yang sudah ada sejak lahir. Dan tentu adanya perbedaan fisik antara laki-laki dan wanita, yaitu fisik wanita lebih rendah daripada laki-laki. Faktor selanjutnya yaitu faktor alam atau pendidikan. Kejahatan juga itu bisa dilakukan karena kurangnya pendidikan terhadap seseorang itu dalam masa pertumbuhannya. Faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan dan masyarakat, faktor lingkungan keluarga dan masyarakat. Hal itu terjadi karena kurangnya ekonomi dan banyaknya padat penduduk, dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian suami istri. Hal itu menyebabkannya kurang kasih sayang dan kurang rasa aman pada seseorang hingga terjerumus dalam melakukan kriminal atau kejahatan. Di
sini saya akan membahas materi tentang kejahatan manusia dan kriminalitas. Yang pertama itu kejahatan manusia. Apa sih itu kejahatan manusia? Kejahatan manusia atau crime against humanity merupakan salah satu kategori kejahatan internasional yang dimana kejahatan ini biasanya dilakukan terhadap warga negara sendiri atau orang asing. Secara umum, kejahatan manusia merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan dari sebagai bagian sebuah penyerangan yang luas dan sistematik yang terjadi secara langsung terhadap populasi sipil. Tetapi, menurut psikologi sosial keagamaan, kejahatan manusia merupakan perilaku menyimpang yang dipengaruhi oleh faktor spiritual dan faktor sosial. Nah, di sini psikologi sosial keagamaan berperan sebagai kontrol sosial yang dimana menginternalisasikan nilai-nilai moral sehingga membuat individu dengan tingkat religiositasnya yang tinggi cenderung tidak melakukan tindakan kejahatan. Ada pula bentuk-bentuk dari kejahatan manusia. Pertama itu pembunuhan, dan yang kedua penghancuran yang sengaja dilakukan terhadap sarana-sarana vital bagi kelangsungan hidup, misalnya yang dapat mengakibatkan bahaya penyakit dan kelaparan. Yang ketiga, pemaksaan terhadap masyarakat sipil untuk berpindah dari area yang sudah mereka tempati secara sah. Yang keempat, penyiksaan dan penganiayaan baik secara fisik maupun mental. Yang kelima, penahanan dan penangkapan secara sewenang-wenang. Dan yang keenam, kekerasan seksual. Dari bentuk-bentuk itu, saya mengambil salah satu kasus yang ada di Indonesia ini, yaitu kasus Maskur Abdul Qadir, yang dimana Maskur Abdul Qadir ini adalah orang yang telah membantu Sutomo melakukan penyerangan pada bom Bali September 2002 waktu itu. Nah, dari kasus ini telah memakan banyak korban dan merugikan negara. Kenapa kasus ini merugikan negara? Karena dari kasus ini maka terjadinya pembatalan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003, dan dari kasus ini juga terjadinya hak asasi manusia. Yang kedua, kriminalitas. Kriminalitas merupakan bentuk perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh perorang maupun sekelompok orang dengan berbagai macam cara yang dapat merugikan orang lain maupun lingkungan sekitarnya. Psikologi sosial keagamaan melihat kriminalitas sebagai hasil dari kompleksitas interaksi antara faktor psikologi individu, pengaruh sosial, dan nilai-nilai keagamaan yang ada di dalam masyarakat. Nah, di sini psikologi sosial keagamaan memainkan peran penting dalam membuat norma sosial dan moralitas serta memberikan sistem nilai-nilai yang baik sebagai panduan perilaku individu. Di sini ada jenis-jenis kriminalitas. Ada 4 jenis kriminalitas. Yang pertama itu kejahatan tanpa korban, yang dimana kejahatan ini merupakan kejahatan yang tidak memiliki korban atau tidak memakan korban, seperti penggunaan narkoba, judi online, aborsi, dan pemerkosaan. Yang kedua, kejahatan terorganisir. Kejahatan terorganisir atau kejahatan yang melibatkan hubungan antar negara merupakan jenis kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mendapatkan keuntungan finansial, misalnya perdagangan manusia dan perdagangan narkoba. Yang ketiga, kejahatan kerah putih. Kejahatan kerah putih merupakan jenis kejahatan yang dilakukan oleh golongan kelas atas atau pembisnis seperti korupsi. Yang keempat, kejahatan kerah biru. Kejahatan kerah biru adalah kebalikan dari kejahatan kerah putih, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh golongan kelas bawah atau orang-orang yang tidak mampu, seperti pembunuhan, perampokan,
dan pencurian. Apa sih faktor penyebab terjadinya kriminalitas ini? Ada 3 faktor penyebab terjadinya kriminalitas. Yang pertama itu faktor pribadi, termasuk aspek biologi seperti umur dan jenis kelamin serta keadaan mental individu. Yang kedua, faktor situasi, yang mana situasi konflik dan keadaan lingkungan dapat menyebabkan seseorang itu melakukan tindakan kejahatan. Dan yang ketiga, faktor sosial, yang dimana ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan pengaruh budaya pula dapat menyebabkan seseorang itu melakukan tindakan kejahatan atau kriminal. Ada pula dampak kriminalitas. Yang pertama itu menyebabkan keresahan dan ketidaknyamanan dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, menyebabkan rasa trauma bagi korban kejahatan. Dan yang ketiga itu menyebabkan kerugian materi baik bagi individu maupun pembisnis. Nah, secara keseluruhan, kriminalitas merupakan fenomena kompleks yang memerlukan perhatian dari berbagai aspek seperti aspek psikologi, aspek sosial, dan aspek hukum untuk mencegahnya dan mengatasinya. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan definisi kriminologi. Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan serta mempelajari penjahat melakukan kejahatan. Kemudian melakukan semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk menemukan cara dapat mencegah terjadinya kejahatan. Dari perspektif psikologi sosial keagamaan, kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari asal-usul dan dinamika kejahatan yang dipandang sebagai hasil dari interaksi kompleks antara faktor-faktor psikologi individu, pengetahuan sosial, dan nilai-nilai serta ajaran agama yang ada dalam masyarakat. Kemudian dari teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa perilaku seseorang termasuk perilaku kriminal dapat dipelajari melalui observasi dan imitasi dari lingkungan. Dalam konteks agama, komunitas agama yang kuat bisa menjadi contoh perilaku yang positif ataupun negatif. Individu yang tumbuh dalam lingkungan agama yang damai dan penuh toleransi cenderung mengembangkan perilaku yang konstruktif. Saya akan menjelaskan fungsi dan disfungsi dari kejahatan. Menurut Bapak Sosiolog Emil Durkheim, kejahatan itu normal terjadi dalam masyarakat. Kejahatan bersifat disfungsi karena memberi efek yang merusak terhadap tatanan sosial. Selain itu juga menimbulkan rasa takut, tidak nyamanan, serta merugikan ekonomi dalam masyarakat. Selain bersifat disfungsi, kejahatan juga memberikan efek yang positif dalam pembangunan fungsi sosial, seperti menumbuhkan solidaritas sosial dalam kelompok, juga memunculkan norma-norma dan aturan yang mampu mengatur masyarakat, serta mampu memperkuat penegakan hukum dalam masyarakat. Adapun fungsi kejahatan diantaranya memperkuat solidaritas sosial, memacu perubahan sosial, serta penyampaian pesan moral. Adapun disfungsi kejahatan diantaranya mengganggu keteraturan sosial, meningkatkan rasa ketakutan dan kecemasan, serta menghancurkan struktur keluarga dan sosial. Meskipun kejahatan sering dipandang negatif, namun dalam sosiologis, ia memiliki fungsi dalam menjaga keseimbangan sosial serta dapat mendorong perubahan. Namun disfungsi jauh lebih dominan dalam merusak stabilitas masyarakat. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni mengenai penanggulangan proses keagamaan yang menyimpang. Penyimpangan ini seringkali muncul dikarenakan pemahaman yang salah atau terlalu ekstrim terhadap agamanya. Dalam menangani hal ini diperlukan beberapa strategi. Yang pertama ialah pendidikan yang benar dan moderat. Umat Islam itu disebut sebagai ummatan wasatan, yang artinya umat yang moderat
yang tidak ekstrim terhadap ajaran agamanya. Diperlukan pendidikan yang mengajarkan orang-orang untuk mempelajari agamanya itu secara komprehensif, baik itu dari teologi, akhlak, maupun akidah, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mencegah masyarakat untuk tidak terlalu ekstrim terhadap agamanya. Kemudian yang kedua, meningkatkan peran ulama dan juga tokoh-tokoh agama, yang dimana mereka ini mempunyai peran dalam membimbing umat menuju ke arah pemahaman yang benar, sehingga umat tidak mudah terpengaruh terhadap pemahaman yang tidak benar. Kemudian yang ketiga, rehabilitasi dan deradikalisasi bagi mereka yang terpapar ajaran menyimpang. Jadi orang-orang yang menyimpang ini dapat dibantu dengan cara rehabilitasi kembali ke ajaran yang benar melalui proses-proses tertentu. Meliputi metode pelatihan dan konseling yang menekankan aspek spiritual dan psikologis. Kemudian yang keempat ialah melalui upaya preventif dengan cara membuat suatu kebijakan yang mendukung ajaran agama yang benar dalam upaya pencegahan. Kemudian yang kelima, melalui tindakan represif atau berkolaborasi dengan pihak keamanan, misalnya seperti polisi, TNI, dan sebagainya, untuk menjaga keamanan dalam hal aktivitas keagamaan agar tidak menimbulkan masalah penyimpangan. Baik. Jangan salah pasangan. Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.